Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. The medium enrichment and move on to the final stage. Iran lied. Sirena melolong memecah keheningan malam, diikuti dentuman rudal Fatah yang menembus langit Israel. Bukan satu dua, melainkan puluhan, memperlihatkan retaknya perisai Iron Dome yang selama ini dielu-elukan. Di tengah kabut mesiu dan reruntuhan, kebenaran tentang kegagalan yang disembunyikan perlahan terkuak, diwarnai ancaman Ayatollah Khamenei bahwa pertempuran baru saja dimulai. Namun, di balik semua kehancuran dan kebohongan yang terungkap, siapkah Israel menghadapi konsekuensi dari luka yang tak hanya berasal dari musuh, tetapi juga dari dalam? Malam itu, seperti banyak malam lainnya di Israel, udara terasa dingin dan damai. Bintang-bintang bersinar terang di langit gelap, menjadi saksi bisu bagi kota-kota yang mulai terlelap. Di Tel Aviv, lampu-lampu di gudang-dang tinggi satu per satu padam, menyisakan siluet-siluet megah yang menjulang ke angkasa. Di Yerusalem, lorong-lorong batu kuno terdiam. Napas sejarah seolah tertahan dalam bisikan angin malam. Keluarga-keluarga meringkuk nyaman di bawah selimut hangat. Sebagian besar dari mereka sudah larut dalam mimpi-mimpi indah setelah seharian penuh dengan rutinitas. Anak-anak kecil memeluk boneka kesayangan mereka, tidak menyadari ketenangan ini akan segera terkoyak. Pukul 1 dini hari, ketenangan itu runtuh. Tiba-tiba, tanpa peringatan yang memadai, sirin-sirin meraung nyaring, memecah keheningan yang sempurna. Suaranya melengking tinggi, menusuk rilang-rilang jiwa setiap penduduk. Ini bukan lagi sekadar peringatan biasa. Ada nada kepanikan, sebuah urgensi yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jantung berdegup kencang, mata terbelalak dalam kegelapan. Di seluruh negeri, orang-orang terbangun dengan terkejut, melompat dari tempat tidur, napas tersengal-sengal. Mereka tahu betul apa arti suara mengerikan ini. "Bangun! Bangun! Cepat!" teriak seorang ibu kepada anak-anaknya. Suaranya tercekat ketakutan. Dia menarik selimut yang menutupi tubuh mungil putra dan putrinya. Dalam hitungan detik, rumah-rumah yang semula sunyi, kini dipenuhi oleh langkah kaki panik, teriakan-teriakan, ketakutan, dan suara benda-benda yang terjatuh dalam kegelapan. Mereka berhamburan, berlari, tanpa arah yang jelas. Hanya satu tujuan, mencari perlindungan. Belum sempat pikiran mereka mencerna sepenuhnya, dentuman keras mengguncang segalanya. Boom, boom, boom. Suara ledakan itu bukan hanya satu, melainkan beruntun, seperti genderang perang yang ditabuh di langit. Getarannya terasa hingga ke tulang, membuat jendela-jendela bergetar hebat, bahkan kaca-kaca retak di beberapa bangunan. Tanah seolah ikut bergetar, dinding-dinding berderak, dan lampu-lampu di dalam rumah berkelip-kelip, lalu mati, menyebabkan kegelapan total. Aroma mesiu yang tajam dan pahit mulai menusuk hidung, bercampur dengan debu dan bau tanah basah yang terangkat oleh gelombang kejut. Di tengah kekacauan itu, terlihat jelas ada yang salah. Sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi kebanggaan Israel, Iron Dome, seolah kewalahan. Lampu-lampu sorot di langit seharusnya menampakkan jejak rudal, pencegat yang melesat menahan serangan. Namun, malam itu, yang terlihat hanyalah kilatan cahaya mengerikan di cakrawala. Bukan kilatan hasil pencegatan yang berhasil, melainkan kilatan ledakan rudal yang berhasil mencapai sasaran. Cahaya oranye kemerahan menyebar sesaat, menerangi kegelapan malam. Diikuti oleh kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Setiap kilatan adalah sebuah titik kehancuran, sebuah jeritan yang tak terdengar dari jantung kota. Sarah, seorang jurnalis investigasi yang gigih, terbangun oleh dentuman pertama. Ia bukan lagi seorang pemula. Ia telah meliput banyak konflik dan ketegangan di wilayah ini. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena terkejut, melainkan karena nalurinya sebagai jurnalis yang merasakan adanya ancaman yang jauh lebih serius. Ia bergegas menuju jendela apartemennya yang menghadap ke Tel Aviv. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan yang mengerikan. Serangkaian ledakan di kejauhan, memercikan cahaya neraka ke langit malam yang gelap. Ia meraih ponselnya, tangannya gemetar, dan mulai merekam. Kamera ponselnya menangkap kilatan-kilatan cahaya, namun segera ia menyadari ada yang tidak beres. Entah mengapa, video yang ia rekam terasa buram, pikselnya pecah,
seolah ada filter tak kasat mata yang menghalangi kejernihan. Kan? Ia mencoba lagi, dan lagi, tapi hasilnya sama. Sebuah hambatan sensor yang halus, namun efektif sudah mulai diberlakukan. Pemerintah Israel memang dikenal sangat ketat dalam hal informasi keamanan nasional, namun kali ini terasa lebih mencekik. Video-video serangan sebelumnya di gelombang-gelombang awal konflik seringkali beredar luas di media sosial, menunjukkan puing-puing dan kepulan asap. Namun tidak, kali ini seolah-olah apa yang baru saja terjadi harus disembunyikan dari mata publik, dari dunia, di seluruh negeri. Orang-orang yang berhasil mencapai bunker atau ruang aman merasakan sesak napas. Mereka saling berpandangan, mata mereka dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa sirene terasa begitu mendesak? Mengapa suara ledakan begitu dahsyat? Dan yang terpenting, mengapa mereka tidak mendengar suara pencegatan Iron Dome sebanyak yang mereka harapkan? Sudah berapa banyak? Bisik seorang pria kepada istrinya di dalam bunker yang sempit. Suaranya serak. Aku tidak mendengar Iron Dome bekerja sebanyak biasanya. Istrinya hanya menggeleng, wajahnya pucat pasi. Entahlah ayah, yang jelas ini berbeda. Di luar, suara-suara ledakan mulai mereda, digantikan oleh suara sirine ambulans dan pemadam kebakaran yang meraung-raung di kayahan. Udara masih dipenuhi aroma mesiu yang menyengat, menjadi pengingat pahit akan apa yang baru saja terjadi. Langit malam yang tadi bertabur bintang, kini diselimuti kabut asap tebal, seperti selimut duka yang menyelimuti seluruh negeri. Kekhawatiran dan ketidakpastian mulai merayapi setiap hati. Jika sistem pertahanan andalan mereka bisa ditembus, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini hanya permulaan? Gelombang ke-11 ini terasa berbeda, membawa serta rasa cemas yang lebih dalam, seolah-olah Israel baru saja memasuki babak baru yang jauh lebih berbahaya dalam konflik ini. Sarah, di balik jendelanya, merasakan gelombang keputusasaan. Sebagai jurnalis, ia tahu tugasnya adalah mengungkap kebenaran, namun kali ini, ia merasa seperti sedang berjuang melawan hantu. Melawan sistem yang ingin mengubur kebenaran itu dalam-dalam. Malam itu, di bawah langit Sion yang diselimuti api dan asap, Israel menyadari bahwa pertahanan mereka tidaklah sekuat yang mereka kira. Dan musuh mereka telah berevolusi menjadi ancaman yang jauh lebih canggih dan mematikan. Pagi setelah serangan, Tel Aviv terbangun dalam suasana yang aneh. Bukan lagi kegaduhan Herek Pikak, kota metropolitan, melainkan sebuah kesunyian yang mencekam, diselingi oleh suara sirena yang sesekali masih meraung dari kejauhan. Udara masih terasa berat, syarat dengan bau mesiu yang menyengat dan debu yang beterbangan. Di beberapa titik, asap tipis masih mengepul dari bangunan-bangunan yang rusak. Namun, yang paling mencolok adalah kabut informasi yang menyelimuti segalanya. Sarah sudah berada di kantornya sejak subuh. Laptopnya menyala terang, dikelilingi cangkir kopi dingin dan tumpukan catatan. Ia membaca setiap berita daring yang tersedia, memantau siaran televisi, dan menjelajahi media sosial. Namun, yang ia temukan hanyalah informasi yang sangat terbatas dan nyaris identik di semua platform berita lokal. Semuanya terkesan disaring ketat, seperti ada tangan tak terlihat yang memilah-milah apa yang boleh dan tidak boleh diketahui publik. Hanya 30 rudal dalam waktu kurang dari 1 jam, gumam Sarah pada dirinya sendiri, matanya menyipit membaca laporan resmi. Angka itu terasa terlalu rendah dibandingkan dengan dampak yang ia saksikan sendiri tadi malam. Jumlah rudal yang berhasil ditembak jatuh juga tidak disebutkan secara spesifik. Hanya frasa-frasa umum seperti sebagian besar berhasil dicegat atau kerusakan minimal. Rasanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang diakui pemerintah. Ia mencoba mencari video-video amatir di media sosial, namun yang ia temukan hanyalah sedikit rekaman buram, dan sebagian besar sudah dihapus atau dilaporkan sebagai konten berbahaya. Upaya Israel untuk membatasi penyebaran informasi visual terasa begitu agresif, menciptakan ilusi bahwa semuanya terkendali. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Ini adalah strategi yang disengaja. Yakin, mereka ingin mengendalikan narasi, menjaga moral publik, dan mungkin juga menyembunyikan kelemahan yang memalukan. Kabut informasi ini lebih tebal dari kabut pagi di pantai. Desah Sarah, frustrasi. Bagaimana caranya orang bisa tahu kebenaran kalau semua mata tertutup? Sarah mulai menggali lebih dalam, menggunakan koneksi-koneksinya yang sudah terbangun. Bertahun-tahun di lingkungan militer dan lembaga pertahanan, ia mengirim pesan teks ke seorang kenalannya di unit intelijen, seorang perwira yang dulu sering memberinya bocoran informasi kecil. Setelah menunggu berjam-jam, balasannya datang. Hanya 2 kata.
Fatah generasi pertama. Rasa dingin merayapi. Punggung Sarah, rudal Fatah 110, Fatah 110, atau Fateh 110. Itu bukan sekadar rudal biasa. Ini adalah rudal balistik taktis jarak pendek buatan Iran yang dikenal akurat dan memiliki hulu ledak yang cukup besar. Sarah segera membuka basis data militer dan artikel-artikel riset yang pernah ia baca. Amen. Bahwa Fatah 110, yang berarti penakluk dalam bahasa Persia, telah digunakan oleh Iran dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Rudal ini dikenal memiliki kemampuan manuver di fase terminal penerbangan, yang membuatnya sulit dicegat oleh sistem pertahanan rudal standar Iran Missile Milestones dari CSIS Center for Strategic and International Studies. Dan Fact Sheet, Iranian Ballistic Missile Capabilities dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat adalah sumber-sumber yang paling sering ia rujuk. Sumber Iran Missile Milestones, https://www.csis.org/analysis/Iran-missile-milestones. Then Fact Sheet, Iranian Ballistic Missile Capabilities, https://www.state.gov/fact-sheet-Iranian-ballistic-missile-capabilities. Ia membaca detailnya. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat, membuatnya lebih cepat untuk diluncurkan dan mengurangi waktu respons pertahanan musuh. Akurasinya yang tinggi berkat sistem panduan GPS. Berarti setiap rudal memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan signifikan. Ini bukan lagi serangan acak, ini adalah serangan yang ditargetkan, disengaja, dan menggunakan teknologi yang dirancang untuk menembus pertahanan Israel. Jadi, ini bukan hanya masalah jumlah rudal yang banyak, gumam Sarah, mengetuk-ngetuk pena di meja. Ini tentang jenis rudalnya. Iron Dome dirancang untuk menghadapi ancaman rudal Qassam atau roket Katyusha, lebih kecil dan lambat. Tapi Fatah, itu cerita lain. Kekalahan sistem pertahanan Israel menjadi semakin nyata. Jika Fatah 110 berhasil menembus, itu berarti ada kelemahan fundamental dalam strategi pertahanan mereka. Bukan hanya 1 atau 2 rudal yang lolos, melainkan setidaknya puluhan. Kerusakan yang ia saksikan di kejauhan tadi malam pasti lebih parah dari yang dilaporkan. Frustrasi mulai memuncak. Bagaimana mungkin pemerintah bisa sebegitu santainya meremehkan situasi ini? Apakah mereka ingin menghindari kepanikan massal? Atau ada motif lain yang lebih gelap? Sarah merasa seperti sedang berenang melawan arus di lautan informasi yang sengaja. Ia mencoba menghubungi juru bicara militer, namun hanya mendapat jawaban standar yang berulang. Situasi terkendali, penyelidikan sedang berlangsung. Ia mengamati peta Israel di dinding kantornya, yang sudah ditandai dengan berbagai titik konflik sebelumnya. Sekarang, ia menambahkan titik-titik baru, menandai lokasi-lokasi yang menurut laporan tidak resmi, terkena dampak langsung. Angka itu, meskipun hanya perkiraan, sudah cukup untuk membuat perutnya mual. Terlalu banyak titik merah, terlalu banyak potensi kehancuran yang tidak dilaporkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari sumber lain, kali ini dari seorang mantan teknisi pertahanan udara yang sudah pensiun. Lihatlah ke wilayah selatan. Mereka menyembunyikan sesuatu yang besar di sana. Pesan itu singkat, tanpa nama pengirim, namun cukup untuk memicu naluri jurnalis Sarah. Ia tahu, menyelidiki ini akan sangat berbahaya. Pemerintah mungkin akan menganggapnya sebagai ancaman. Namun, ia tidak bisa tinggal diam. Kebenaran harus terungkap, demi para korban, demi negara. Kabut informasi ini harus dirobek satu persatu, sampai cahaya kebenaran bisa menembusnya. Malam, Fatah generasi pertama itu bukan hanya tentang ledakan, tapi tentang ketelanjangan pertahanan, tentang kelemahan yang selama ini berusaha ditutupi, dan tentang ancaman nyata yang kini berdiri di depan mata Israel. Bab ini berakhir dengan Sarah mengemasi tasnya, siap untuk perjalanan ke selatan, menuju inti kegelapan yang belum terungkap. Perjalanan ke selatan terasa sunyi, sebuah kontras yang menusuk hati, dibandingkan dengan raungan sirena yang masih terngiang di benak Sarah di sepanjang jalan. Sesekali ia melihat iring-iringan kendaraan militer dan ambulans, semuanya melaju dalam kecepatan tinggi, seolah berusaha mengejar waktu yang hilang. Ia juga melihat pos pemeriksaan yang diperketat dengan tentara muda berjaga, tatapan mereka tegang dan lelah. Kabut informasi yang ia rasakan di Tel Aviv kini berubah menjadi tembok sensor yang kokoh di lapangan. Setiap gerakannya diawasi, setiap pertanyaan yang ia ajukan terasa dicurigai. Setibanya di salah satu kota kecil yang paling parah terdampak, pemandangan di hadapannya membuat napas Sarah tertahan. Bangunan-bangunan yang dulunya berdiri tegak kini menjadi puing-puing.
atap-atap runtuh, dan dinding-dinding hangus. Dibub tebal menyelimuti segalanya, menutupi jejak kehidupan yang pernah ada. Tim penyelamat bekerja tanpa henti, menggali reruntuhan dengan wajah-wajah letih. Bau mesiu yang kuat masih menusuk hidung, bercampur dengan bau gosong yang menyesakkan. Sarah mengambil kameranya, mencoba merekam, namun seorang tentara muda segera menghampirinya. "Maaf Nona, tidak boleh merekam di sini." Suaranya tegas, namun matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Saya seorang jurnalis," jawab Sarah mencoba menjelaskan. "Tidak masalah, ada larangan ketat. Demi keamanan nasional patong tentara." Itu, tanpa kompromi, Sarah mengerti. Ini adalah bagian dari strategi kabut informasi pemerintah. Mereka tidak ingin dunia melihat skala sebenarnya dari kehancuran ini. Tapi Sarah tak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya tentang angka-angka dan statistik, ini tentang nyawa manusia, cerita-cerita yang hancur, dan duka yang mendalam. Ia menyelinap ke area yang lebih sepi, menjauh dari keramaian tim penyelamat dan tentara. Di sana, di antara puing-puing sebuah rumah yang hancur, ia melihat seorang wanita tua duduk terpaku di atas tumpukan bata, tatapannya kosong. Wajahnya dipenuhi jelaga dan air mata, tangan keriputnya memegang erat sebuah foto keluarga yang lusuh. Sarah mendekat perlahan, hatinya tercekat. "Nenek, apakah nenek baik-baik saja?" tanyanya lembut. Wanita itu menoleh, matanya merah dan bengkak. "Baik, bagaimana bisa aku baik-baik saja? Rumahku, cucuku, semuanya hilang." Suaranya serak, penuh kepedihan yang tak tertahankan. Ia mulai terisak, bahunya bergetar. Dia baru berusia 5 tahun. Dia sedang tidur di kamarnya. Aku bilang padanya untuk cepat lari ke bunker. Tapi rudal itu jatuh begitu cepat. Air mata mulai mengalir di pipi Sarah. Ia merasakan empati yang mendalam, rasa sakit yang menusuk. Ini adalah kisah yang tidak akan pernah sampai ke berita resmi, cerita tentang korban-korban tak berdosa yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Sarah ingin merekam, ingin menunjukkan pada dunia jeritan hati wanita ini, namun ia tahu risikonya. Ia memilih untuk duduk di samping wanita itu, mendengarkan, membiarkan wanita itu meluapkan kesedihannya. Sesekali, ia mencatat detail-detail kecil dalam buku catatannya, dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Di sisi lain kota, ia melihat sebuah taman bermain yang dulunya ceria, kini dipenuhi serpihan kaca dan logam. Ayunan-ayunan berkarat dan jungkat-jungkit bengkok. Di dekatnya, beberapa orang muda duduk termangu. Mata mereka menatap kosong ke kejauhan. Sarah mendekati salah satu dari mereka. Seorang pemuda dengan jaket compang-camping. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Sarah. Pemuda itu menoleh. Ekspresinya dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. "Mereka bilang kita aman. Mereka bilang Iron Dome akan melindungi kita." "Bohong, semuanya bohong!" Suaranya meninggi, dipenuhi frustrasi. "Rudal itu jatuh tepat di sebelah sekolah. Beruntung libur, kalau tidak, puluhan anak akan jadi korban." Ia mengepalkan tangannya. "Kami melihatnya. Rudal itu melesat begitu cepat. Tidak ada suara pencegatan sama sekali, hanya ledakan." Pengakuan pemuda itu mengonfirmasi kecurigaan Sarah. Kegagalan sistem pertahanan udara memang jauh lebih serius daripada yang dilaporkan. Ini bukan hanya tentang 1 atau 2 rudal yang lolos, melainkan kegagalan sistematis dalam menghadapi serangan baru ini. Para saksi mata di lapangan memiliki cerita yang sama. Rudal melesat tanpa terdeteksi atau terhambat. Sarah tahu bahwa ia harus sangat berhati-hati. Kamera ponselnya tetap tersimpan rapi di saku. Ia mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan instingnya. Ia mulai menggunakan metode sembunyi-sembunyi, mengambil foto-foto kecil dengan sudut yang tidak mencolok, merekam suara-suara di sekitarnya. Dengan recorder mini yang disembunyikan, dan mencatat setiap detail yang ia lihat dan dengar. Setiap tatapan mata penuh duka, setiap puing bangunan, setiap bisikan kemarahan, semuanya menjadi potenggen-potenggen teka-teki yang harus ia rangkai. Konflik batin Sarah semakin intens. Sebagai jurnalis, ia memiliki tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran, seberapapun pahitnya. Namun, ia juga merasakan beban risiko yang semakin besar. Jika pemerintah mengetahui apa yang ia lakukan, ia bisa ditangkap, bahkan dituduh mengkhianati negara. Namun, ia tidak bisa membiarkan cerita-cerita para korban ini terkubur di balik tembok sensor. Jeritan mereka harus didengar. Malam itu, Sarah kembali ke mobilnya. Hatinya remuk, ia melihat lagi catatan-catatannya. Nama-nama korban, deskripsi kehancuran, kesaksian-kesaksian yang bertentangan dengan narasi resmi. Ini bukan lagi sekadar berita, ini adalah misi pribadi.
Ia harus menemukan cara untuk menyampaikan kisah-kisah ini, untuk menunjukkan pada dunia wajah asli dari perang ini yang tersembunyi di balik laporan-laporan resmi yang disaring. Ia tahu, di balik setiap puing dan setiap air mata, ada kebenaran yang jauh lebih gelap yang harus diungkapkan. Kebenaran tentang kegagalan yang memalukan dan sebuah ancaman yang kini nyata di depan mata Israel. Ia menutup buku catatannya, tekadnya membaja. Setelah meninggalkan kota yang hancur itu, dengan hati yang berat dan buku catatan penuh kesaksian, Sarah kembali ke Tel Aviv. Pikirannya dipenuhi dengan sitru-sitra kehancuran dan suara-suara pilu. Parakorban, kata-kata pemuda di taman, mereka bilang, Iron Dome akan melindungi kita. Bohong, semuanya bohong, terus terngiang di benaknya. Ia tahu bahwa fokus berikutnya harus pada sistem pertahanan itu sendiri. Iron Dome. Mengapa? Setelah begitu banyak investasi dan kepercayaan, sistem kebanggaan Israel itu bisa gagal begitu telak? Di kantornya, Sarah menghabiskan waktu berjam-jam menggali arsip, laporan militer yang bocor, dan publikasi teknis. Iron Dome, sebuah sistem yang dikembangkan bersama oleh Israel dan Amerika Serikat, telah dielu-elukan sebagai salah satu sistem pertahanan rudal paling efektif di dunia. Ia dirancang untuk mencegat roket jarak pendek dan peluru artileri, dengan tingkat keberhasilan yang diklaim mencapai 90% lebih dalam banyak konflik sebelumnya. Sumber. Sebagai referensi umum, informasi tentang Iron Dome banyak tersedia dari berbagai sumber, seperti Raytheon, Rafael Advanced Defense Systems, dan laporan-laporan dari lembaga pemikir pertahanan seperti CSIS atau ISS. Namun, gelombang ke-11 ini berbeda. Sarah mulai menghubungi kontak-kontak lamanya di kalangan pakar pertahanan. Ia tahu banyak dari mereka enggan berbicara terang-terangan karena risiko keamanan. Namun, ada beberapa yang, meskipun anonim, bersedia memberikan wawasan. Salah satu di antaranya adalah Daniel, seorang mantan insinyur yang pernah terlibat dalam pengembangan awal Iron Dome. Mereka bertemu secara rahasia di sebuah kafe kecil yang terpencil, di sudut kota yang jarang dilewati. Ini bukan salah Iron Dome sepenuhnya, Sarah, kata Daniel. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Ia menyesap kopinya, tatapannya menerawang. Iron Dome dirancang untuk ancaman tertentu, roket Qassam, Katyusha, atau bahkan roket-roket yang lebih besar dari Gaza. Mereka relatif lambat. Lintasan penerbangannya bisa diprediksi. Sistem ini punya waktu untuk menghitung, meluncurkan rudal pencegat, dan melakukan intersepsi. Tapi, Fatah 110. Berbeda bukan? Sarah bertanya. Mencatat setiap kata, Daniel mengangguk. Ekspresinya serius. Sangat berbeda. Fatah 110 adalah rudal balistik taktis yang jauh lebih canggih. Pertama, kecepatannya. Ia melesat dengan kecepatan hipersonik, jauh lebih cepat dari roket-roket biasa. Ini mengurangi waktu respons Iron Dome secara drastis. Jadi, waktu reaksinya tidak cukup. Sarah mengulang, merasakan dinginnya fakta ini. Itu salah satunya, lanjut Daniel. Kedua, manuvernya. Fatah 110 memiliki kemampuan untuk melakukan manuver di fase terminal penerbangannya. Itu berarti, sesaat sebelum menghantam target, ia bisa mengubah arah, membuat lintasan yang tidak terduga. Bogi Iron Dome, yang mengandalkan algoritma presisi untuk memprediksi titik tumbuk, manuver semacam ini adalah mimpi buruk. Sistem pencegat tidak bisa mengunci target dengan efektif. Sarah menulis dengan cepat. Kecepatan dan manuver, dua faktor kunci yang membuat Iron Dome tak berdaya. Ketiga, dan ini yang paling penting Sarah, adalah jumlahnya. Daniel mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya nyaris berbisik. 30 rudal dalam kurang dari 1 jam. Itu adalah serangan jenuh. Iron Dome memiliki kapasitas terbatas. Setiap unit peluncur Iron Dome hanya memiliki beberapa rudal pencegat. Meskipun Israel memiliki banyak baterai Iron Dome yang tersebar, meluncurkan 30 rudal canggih secara bersamaan dari berbagai arah dalam waktu singkat, itu seperti menuangkan ember air ke dalam gelas yang sudah penuh. Sistemnya kewalahan. Sarah merinding. Ini bukan hanya tentang kegagalan teknis pada satu rudal, melainkan kekalahan sistematis yang telah direncanakan Iran dengan cermat. Iran tahu persis batas kemampuan Iron Dome dan memanfaatkan kelemahan itu. Ada juga masalah informasi intelijen. Daniel menambahkan, apakah Israel memiliki informasi yang cukup tentang jumlah peluncur dan jenis rudal yang akan digunakan Iran? Terkadang, peringatan dini tidak selalu efektif jika kita tidak tahu persis apa yang akan datang. Pengakuan Daniel ini membuka mata Sarah terhadap kompleksitas pertahanan udara. Bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah intelijen,
strategi, dan bahkan politik. Ada kemungkinan besar bahwa pemerintah Israel dalam upaya menjaga citra tak terkalahkan telah meremehkan ancaman Fatah -110 atau terlalu percaya diri pada kemampuan Iron Dome. Jadi, pada dasarnya, mereka menggunakan rudal yang dirancang untuk menembus pertahanan kami, dan mereka melakukannya dalam jumlah yang membuat sistem kami lumpuh. Simple. Sarah Daniel menghela napas panjang. Itulah intinya. Ini bukan hanya tentang kegagalan teknis, tetapi juga kegagalan adaptasi. Israel terlalu nyaman dengan superioritas udaranya, terlalu percaya pada Iron Dome untuk menghadapi segala ancaman. Iran telah belajar, dan mereka telah mengembangkan strategi yang cerdik untuk mengeksploitasi celah itu. Pembicaraan dengan Daniel mengukuhkan apa yang sudah Sarah duga, bahwa kegagalan Iron Dome bukanlah insiden terisolasi, melainkan indikator kelemahan yang lebih besar dalam arsitektur pertahanan Israel. Ini adalah bukti bahwa perang telah memasuki fase baru, di mana musuh telah mengembangkan kemampuan untuk menantang dominasi teknologi Israel, meninggalkan kafe itu. Sarah merasa berat, kebenaran, meskipun menyakitkan, kini semakin jelas. Iron Dome, yang selama ini menjadi simbol keamanan dan kebanggaan, kini terasa seperti perisai yang mulai retak. Jika Israel tidak mampu menghadapi ancaman seperti Fatah 110, maka masa depan keamanan mereka akan sangat tidak pasti. Sarah tahu, informasi ini harus terungkap, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaran, untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa musuh telah maju, dan Israel harus beradaptasi, atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Di gelombang-gelombang serangan berikutnya, setelah menyingkap kelemahan Iron Dome, pikiran Sarah beralih pada dalang di balik serangan mematikan itu. Iran, lebih spesifik lagi, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, yang pernyataannya, setelah serangan itu terasa seperti desisan ular berbisa di telinga Sarah, pertempuran baru saja dimulai. Kata-kata itu bukan sekadar retorika, melainkan sebuah deklarasi perang berkelanjutan. Sebuah janji akan lebih banyak penderitaan. Sarah kembali ke mejanya yang kini dipenuhi artikel-artikel dan transkrip pidato Khamenei. Ia mencari setiap nuansa dalam setiap kalimatnya, mencoba membaca di antara baris-baris itu, mencari tahu apa sebenarnya yang Iran inginkan dengan eskalasi ini. Melalui berbagai sumber berita internasional dan analisis politik, ia mempelajari pola komunikasi Khamenei yang seringkali ambigu, namun penuh makna. Dia tidak pernah berbicara tanpa alasan, gumam Sarah pada dirinya sendiri. Menyisir pidato-pidato lama Khamenei yang pernah ia liput. Setiap kata adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Pernyataan pertempuran baru saja dimulai bukanlah ancaman kosong. Itu adalah sebuah sinyal yang jelas kepada Israel dan dunia. Bagi Sarah, itu berarti Iran tidak hanya puas dengan satu gelombang serangan mematikan ini. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah babak baru dalam konflik yang telah berkecamuk puluhan tahun. Ia menemukan analisis dari para ahli Timur Tengah yang menyoroti ambisi Iran untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan itu. Serangan rudal ini, yang menggunakan Fatah generasi pertama, adalah unjuk kekuatan yang signifikan. Iran tidak hanya menguji pertahanan Israel, tetapi juga mengirimkan pesan kepada sekutu-sekutu regionalnya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melumpuhkan musuh bebuyutan mereka. Ini tentang martabat, tentang kekuatan, dan tentang posisi mereka di mata dunia Arab, tulis Sarah dalam catatannya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menembus benteng Israel. Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari pernyataan Khamenei adalah implikasinya terhadap serangan di masa depan. Jika pertempuran baru saja dimulai, itu berarti Israel harus bersiap menghadapi gelombang serangan yang lebih banyak, lebih canggih, dan mungkin lebih merusak. Apakah Iran akan menggunakan rudal yang lebih mematikan? Apakah mereka akan menargetkan infrastruktur vital? Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan yang mencekam di seluruh negeri. Sarah mencoba membayangkan skenario terburuk. Jika Iran bisa meluncurkan 30 rudal dalam 1 jam dan menembus pertahanan Israel, bagaimana jika mereka meluncurkan 100 atau 200? Bagaimana jika targetnya adalah fasilitas nuklir atau pusat-pusat populasi yang padat? Rasa dingin merayapi punggungnya. Ada juga spekulasi bahwa serangan ini mungkin merupakan balasan atas operasi-operasi rahasia Israel di Iran, seperti serangan siber atau pembunuhan ilmuwan nuklir. Khamenei seringkali menggunakan retorika anti-Israel dan anti-Amerika sebagai alat untuk menyatukan basis pendukungnya dan mengalihkan perhatian dari masalah internal. Namun, kali ini, retorikanya disertai dengan aksi militer yang nyata dan merusak. Sarah membaca ulang beberapa kutipan pidato Khamenei
mencoba mencari petunjuk. Ia menemukan pola dalam pernyataannya, konsistensi dalam retorika anti-Israel, namun peningkatan yang signifikan dalam ancaman yang diikuti dengan kemampuan nyata. Ini bukan lagi ancaman verbal, ini adalah ancaman dengan gigi. Ia juga mencari tahu bagaimana pernyataan Khamenei ini diterima di Iran sendiri. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, melaporkan serangan itu sebagai kesuksesan besar, sebuah bukti kekuatan militer mereka. Ini meningkatkan moral di dalam negeri dan memperkuat posisi rezim. Di Israel, pernyataan Khamenei menambah lapisan kekhawatiran yang sudah ada. Masyarakat telah diyakinkan bahwa mereka aman, bahwa Iron Dome tak terkalahkan. Namun, sekarang, dengan kehancuran yang nyata dan ancaman yang jelas dari pemimpin tertinggi Iran, ilusi keamanan itu runtuh. Sarah menyadari bahwa tugasnya sebagai jurnalis tidak hanya sebatas melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa itu terjadi dan apa artinya bagi masa depan. Ancaman Khamenei bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh kawasan. Ini adalah tanda bahwa konflik telah bergeser dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung yang lebih berani. Bab ini berakhir dengan Sarah menatap peta Timur Tengah di dindingnya. Israel, sebuah titik kecil di tengah gejolak, kini menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Bayang-bayang Ayatollah Khamenei terasa membayangi seluruh wilayah, dan pernyataan pertempuran baru saja dimulai terasa seperti ramalan kelam akan masa depan yang penuh ketidakpastian dan kekerasan. Semakin Sarah menyelami detail serangan gelombang ke-11, semakin ia merasa ada ketidakberesan yang dalam. Bukan hanya kegagalan teknis Iron Dome atau ancaman terbuka dari Iran, ada sesuatu yang lebih besar, lebih busuk, yang bersembunyi di balik layar. Narasi resmi pemerintah yang terus-menerus mengklaim semuanya terkendali dan kerusakan minimal terasa semakin janggal dan hampa. Ia mulai melihat inkonsistensi di mana-mana. Laporan tentang jumlah rudal yang dicegat tidak sesuai dengan skala kehancuran di lapangan. Pernyataan publik para pejabat militer terdengar seperti skrip yang dipaksakan. Sarah dengan pengalamannya bertahun-tahun di dunia jurnalisme investigasi, tahu betul bau penutupan informasi. Ini bukan hanya sensor biasa, gumamnya pada dirinya sendiri. Menatap layar komputer yang menampilkan puluhan berita yang seragam. Ini lebih dari itu. Mereka menyembunyikan sesuatu yang fundamental. Sarah teringat percakapannya dengan Daniel, mantan insinyur Iron Dome, yang mengisyaratkan adanya kelemahan adaptasi. Tapi mungkinkah ada lebih dari itu? Ia mulai mencari tahu tentang proses pengadaan sistem pertahanan Israel, kontrak-kontrak besar dengan perusahaan swasta, dan keputusan-keputusan strategis di masa lalu. Ia mulai mencurigai adanya kemungkinan korupsi atau penyelewengan dalam pengadaan atau pemeliharaan sistem pertahanan. Apakah ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kontrak pertahanan, mengorbankan kualitas atau kemampuan sistem demi keuntungan pribadi? Ia juga mulai menyelidiki tentang misinformasi yang disengaja. Apakah pemerintah memang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menjaga moral publik, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebenaran dan kesiapan negara? Ia menemukan beberapa akun anonim di media sosial yang, sebelum diblokir atau dihapus, sempat mengunggah klaim-klaim yang kontradiktif dengan narasi resmi. Mereka berbicara tentang penipuan besar-besaran dan pengkhianatan dari dalam. Meskipun sulit diverifikasi, klaim-klaim ini memicu rasa ingin tahu Sarah dalam pencariannya. Ia bertemu dengan seorang pensiunan perwira intelijen yang bersedia berbicara secara anonim dengan syarat pertemuan di tempat yang sangat rahasia. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kedai kopi kumuh yang nyaris kosong di pinggir kota. Perwira itu, dengan wajah lelah dan tatapan penuh kekecewaan, tidak langsung menuduh adanya konspirasi besar. Namun, ia berbicara tentang kesalahan strategis fatal di masa lalu. "Sarah, kita terlalu nyaman," kata perwira itu. Suaranya pelan dan berhati-hati. "Kita menganggap Iron Dome adalah solusi ajaib. Kita mengabaikan poringgaten-poringgaten dari para analis tentang evolusi ancaman. Ada laporan intelijen yang masuk bertahan-tahan, lalu tentang kemampuan Iran mengembangkan rudal yang lebih cepat dan bisa bermanuver. Tapi laporan-laporan itu diabaikan atau diremehkan." "Mengapa?" tanya Sarah, merasakan dadanya sesak. "Banyak alasannya," jawab perwira itu, menggelengkan kepala. "Mungkin arogansi, mungkin terlalu banyak birokrasi, mungkin juga ada kepentingan lain. Investasi besar sudah ditanamkan pada satu jenis sistem, dan sulit untuk mengakui bahwa investasi itu mungkin tidak cukup untuk ancaman yang berkembang." Perwira itu juga menyiratkan adanya perselisihan internal
di tubuh militer dan pemerintahan. Beberapa pihak telah mencoba menyuarakan kekhawatiran mereka tentang kesiapan Israel. Namun suara-suara itu dibungkam oleh pihak-pihak yang ingin mempertahankan citra tak terkalahkan. Ada semacam budaya tutup mulut yang melarang pengungkapan kelemahan. Sarah mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kegagalan operasional. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan buruk dan mungkin niat jahat yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang puncaknya terlihat pada serangan gelombang ke-11. Jika klaim perwira itu benar, maka pemerintah tidak hanya menyensor informasi, tetapi juga secara aktif menutupi kebenaran yang jauh lebih meresahkan, bahwa mereka telah gagal mempersiapkan negara menghadapi ancaman ini. Rasa dingin merayapi punggungnya. Ini bukan hanya tentang rudal yang meledak, ini tentang kepercayaan yang runtuh. Jika publik mengetahui bahwa kegagalan ini adalah akibat dari kesalahan atau kesengajaan dari dalam, dampaknya akan jauh lebih besar daripada kehancuran fisik. Bab ini berakhir dengan Sarah merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tidak ingin diungkapkan oleh pemerintah. Ia tidak lagi melihat ini sebagai serangkaian insiden terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaring laba-laba raksasa yang terjalin erat, menghubungkan korupsi, arogansi, dan pengabaian. Pembaca diajak untuk ikut merasakan kecurigaan Sarah, untuk mempertanyakan setiap narasi resmi, dan untuk merasakan ketegangan saat sang jurnalis menggali lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia tahu, semakin ia menggali, semakin berbahaya posisinya, namun ia tidak bisa berhenti. Kebenaran harus keluar, dengan kecurigaan yang membara tentang adanya penutupan kebenaran yang lebih dalam. Sarah tahu ia tidak bisa lagi mengandalkan saluran resmi. Tembok sensor telah berubah menjadi benteng yang tak tertembus. Ia harus membangun jaringan bawah tanah sendiri, mencari mereka yang memiliki informasi, tetapi terlalu takut untuk berbicara terang-terangan. Ini adalah sebuah pertaruhan besar, sebuah langkah ke dalam dunia bayangan, tempat risiko, dan pengkhianatan mengintai di setiap sudut. Target pertamanya adalah seorang whistleblower yang diisukan pernah bekerja di Kementerian Pertahanan. Sumbernya dari sebuah forum online rahasia, tempat para mantan militer dan teknisi kadang-kadang berbagi keluhan mereka. Setelah beberapa hari menyamar dan berinteraksi di forum itu, Sarah berhasil membuat janji pertemuan. Lokasinya, sebuah gua tua yang ditinggalkan di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan pengawasan. Malam itu, Sarah tiba di gudang dengan jantung berdebar kencang. Udara terasa dingin dan lembab, bau karat dan debu memenuhi ruangan. Sosok yang ia temui adalah seorang pria paruh baya, wajahnya cekung dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia memperkenalkan dirinya hanya dengan inisial M. "Saya tahu risiko yang saya ambil," bisik M. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi saya tidak bisa diam lagi. Mereka membodohi publik. Mereka berbohong tentang kesiapan kita." M menyerahkan kepada Sarah sebuah flash drive kecil. Ini adalah laporan internal tentang uji coba sistem pertahanan beberapa bulan sebelum serangan. Jelas M, beberapa sensor tidak berfungsi optimal. Ada peringatan tentang poin-poin lemah dalam jaringan deteksi. Peringatan itu diabaikan. Sarah segera menyalin data itu ke ponselnya yang terenkripsi. Ini adalah bukti konkret yang ia cari. Bukti kelalaian yang disengaja. Laporan-laporan ini, jika benar, akan membuktikan bahwa pemerintah tahu tentang kelemahan sistem mereka jauh sebelum serangan Fatah 110, namun memilih untuk tidak bertindak atau memperbaikinya secara memadai. Selanjutnya, Sarah mencari teknisi militer yang frustrasi. Ia berhasil melacak seorang teknisi muda bernama Eitan yang sering mengeluh di media sosial tentang kondisi peralatan dan kurangnya pelatihan. Melalui serangkaian pesan terenkripsi, Sarah meyakinkan Eitan untuk bertemu. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi yang ramai. Menyamar sebagai teman lama, Eitan, meskipun awalnya ragu, akhirnya membuka diri. "Kita sudah memperingatkan mereka berkali-kali," kata Eitan. Suaranya rendah. "Ada masalah software yang tidak terdeteksi oleh sistem utama. Beberapa unit radar tidak terintegrasi sepenuhnya dengan pusat komando. Rudal Fatah itu hantu bagi sistem kita." Eitan bahkan memberikan Sarah beberapa foto dan video buram yang ia ambil secara diam-diam dari fasilitas militer. Gambar-gambar itu menunjukkan panel kontrol dengan peringatan error yang diabaikan, serta rekaman layar radar yang gagal melacak rudal masuk. Video-video ini, meskipun tidak terlalu jelas, adalah bukti visual dari klaim-klaim M. Ini adalah hal yang tidak akan pernah disiarkan oleh media resmi. "Bagaimana rudal sebanyak itu bisa lolos tanpa terdeteksi atau terhambat?" tanya Sarah. "Mereka meluncurkannya dalam gelombang yang sangat padat, di luar kapasitas desain Iron Dome," jelas Eitan. "Ditambah lagi,
Ada gangguan sinyal di beberapa area. Itu mungkin disengaja, atau mungkin hanya efek samping dari serangan siber yang tidak dilaporkan. Sarah mencatat setiap detail, menyadari betapa rumitnya jaring kebohongan ini. Tidak hanya ada masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga kemungkinan adanya serangan tambahan yang mengganggu kemampuan Iron Dome. Risiko yang Sarah dan Samber-Sambernia ambil semakin besar. Setiap pertemuan rahasia, setiap pesan terenkripsi, bisa menjadi jejak yang akan dilacak oleh pihak-pihak yang ingin membungkam mereka. Sarah merasakan paranoia yang konstan, selalu melihat ke belakang bahunya, memastikan ia tidak diikuti. Ponselnya terus-menerus diperiksa untuk tanda-tanda peretasan. Namun, di tengah ketakutan itu, ada dorongan yang kuat untuk terus maju. Setiap potongan informasi yang ia dapatkan adalah bagian penting dari teka-teki, semakin memperkuat keyakinannya bahwa kebenaran harus diungkap. Suara-suara tak terdengar dari M dan Ethan, dari para korban yang hancur di selatan. Semua itu menjadi bahan bakar baginya. Bab ini berakhir dengan Sarah duduk sendirian di apartemennya, dikelilingi oleh informasi yang ia kumpulkan. Flash drive dari M, foto dan video dari Ethan, catatan-catatan dari saksi mata, semua bukti itu menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan. Israel tidak hanya gagal menangkis serangan, tetapi juga telah menutupi kegagalan yang berasal dari dalam, sebuah kegagalan yang mungkin bisa dicegah. Beban kebenaran yang baru saja ia genggam terasa begitu berat. Namun, ia tahu, ia harus mempersiapkan diri untuk babak berikutnya. Bagaimana cara mengungkap ini semua ke publik? Di tengah tembok, sensor yang kokoh, informasi yang Sarah kumpulkan dari M dan Ethan bagaikan bom waktu yang siap meledak. Bukti tentang peringatan yang diabaikan, cacat perangkat lunak, dan unit radar yang tidak terintegrasi adalah amunisi mematikan bagi narasi resmi pemerintah. Sarah tahu, mempublikasikan ini akan mengguncang Israel hingga ke fondasinya, mengungkap kelemahan yang memalukan, dan memicu kemarahan publik. Namun, dengan bukti sekuat ini, ia merasa punya tanggung jawab moral untuk melangkah maju. Ia mulai menyusun laporannya. Bekerja siang dan malam di apartemennya yang kini terasa seperti bunker. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, setiap bukti diverifikasi berulang kali. Dia menyertakan rekaman suara M, foto-foto Ethan, dan kesaksian para korban yang berhasil ia catat. Proses ini memakan waktu, namun Sarah tahu, laporan ini harus sempurna, tak terbantahkan. Namun, di tengah kesibukannya, ia mulai merasakan adanya perubahan dalam lingkungannya. Panggilan telepon misterius yang terputus, bayangan yang selalu terlihat di sudut jalan saat ia pulang, dan bak aneh di ponselnya yang membuat baterai cepat habis. Paranoia yang sebelumnya hanya bisikan, kini menjadi kenyataan yang menghantui. Ia tahu, ada seseorang, atau mungkin sebuah kelompok, yang mencurigai aktivitasnya. Suatu malam, saat Sarah sedang menyusun draft akhir laporannya, ponselnya berdering. Itu nomor Ethan. Suaranya terdengar panik, putus asa. "Sarah, mereka tahu tentang saya," seru Ethan. Suaranya bergetar. "Ada orang-orang di luar apartemen saya. Mereka militer. Saya pikir saya diikuti." Jantung Sarah berdebar kencang. "Ethan, tenang. Di mana kamu sekarang?" "Saya di dalam. Saya mengunci pintu," jawab Ethan. Terdengar suara gedoran keras di latar belakang. "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka akan masuk." Sarah tahu apa yang akan terjadi. Sumbernya telah ditemukan. Itu adalah pengkhianatan, entah dari siapa, yang membocorkan keberadaan Ethan kepada pihak berwenang. Sarah bisa mendengar suara pintu yang didobrak dari seberang telepon, teriakan Ethan yang terputus-putus. Dan kemudian, keheningan, ponselnya mati. Rasa dingin menjalar di sekujur tubuh Sarah. Tubuhnya lemas, nyaris terjatuh dari kursi. Ethan telah ditangkap, mungkin akan disiksa, dipaksa bungkam. Sarah merasa bersalah yang teramat sangat. Ia telah menyeret Ethan ke dalam bahaya ini, dan sekarang pemuda itu harus menanggung konsekuensinya. Pengorbanan Ethan terasa seperti pukulan telak baginya. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan seorang pembangkang yang menyebarkan desas-desus palsu muncul singkat di media pemerintah. Tanpa detail lebih lanjut, itu adalah peringatan jelas bagi Sarah. Mereka tahu, mereka mendekat. Ketakutan itu kini bercampur dengan kemarahan yang membara. Mereka ingin membungkamnya, menyembunyikan kebenaran di balik tembok sensor dan intimidasi. Tapi Sarah bukanlah orang yang mudah menyerah. Pengorbanan Ethan hanya menguatkan tekadnya. Ia tidak bisa membiarkan pengorbanan itu sia-sia. Sarah segera menghubungi M, sumbernya yang lain, melalui jalur terenkripsi yang lebih aman. M, Ethan ditangkap.
kita dalam bahaya. Ada jeda panjang di seberang sana. Saya sudah menduga ini akan terjadi, jawab M. Suaranya terdengar pasrah namun tegas. Mereka akan memburu kita semua. Sarah, kamu harus cepat, waktumu tidak banyak. M memberinya instruksi untuk membersihkan semua jejak digital, menghancurkan hard drive lama, dan menggunakan jaringan komunikasi yang lebih canggih. Pemerintah tidak akan berhenti sampai kamu bungkam. M memperingatkan. Mereka lebih takut pada kebenaran daripada rudal Iran. Sarah merasakan tekanan yang luar biasa. Ia harus membuat keputusan sulit. Haruskah ia mundur demi keselamatannya sendiri, atau haruskah ia maju, mempertaruhkan segalanya demi mengungkap kebenaran yang pahit ini? Ia teringat wajah wanita tua yang kehilangan cucunya, tatapan kosong pemuda di taman yang hancur, dan suara Daniel yang menjelaskan kelemahan Iron Dome. Semua itu adalah alasan mengapa ia memulai ini. Ia tidak bisa mengkhianati mereka. Malam itu, Sarah mengambil keputusan. Ia akan menerbitkan laporannya, tapi tidak di Israel. Ia tahu media lokal akan disensor habis-habisan. Ia harus menjangkau media internasional, saluran yang tidak terikat oleh sensor pemerintah Israel. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan laporan itu sampai ke mata dunia. Bab ini berakhir dengan Sarah menatap file laporannya di layar komputer. Jari-jarinya gemetar, tetapi tekadnya membaja. Ia telah menyaksikan pengkhianatan dan pengorbanan. Kini gilirannya untuk berkorban, untuk menantang kekuasaan yang korup, demi kebenaran yang harus terungkap. Dia tahu, langkah selanjutnya bisa berarti akhir dari kebebasannya, atau bahkan nyawanya. Namun, jeritan para korban dan pengorbanan, Eitan adalah dorongan yang tidak bisa ia abaikan. Tekad Sarah membaja setelah penangkapan Eitan. Tidak ada lagi keraguan. Laporan yang ia susun dengan susah payah, yang berisi bakti-bakti kelalaian dan pengkhianatan, harus sampai ke publik. Ia tahu, media Israel berada di bawah kendali ketat sensor pemerintah. Untuk itu, ia harus mencari jalan lain. Sebuah platform yang memiliki jangkauan global dan kebebasan editorial. Setelah berhari-hari mencari kontak dan mengirimkan surel terenkripsi yang berisi sampel kecil dari bukti-buktinya, Sarah akhirnya mendapatkan respons dari sebuah media investigasi internasional terkemuka yang berbasis di London. Mereka memiliki reputasi untuk mengungkap kebenaran yang tidak populer, bahkan jika itu berarti menantang pemerintah yang kuat. Proses verifikasi sangat ketat. Mereka meminta bukti tambahan, wawancara melalui sambungan aman, dan memeriksa silang setiap detail. Sarah memenuhi semua permintaan itu dengan cermat, bahkan mengirimkan hard drive cadangan melalui kurir rahasia ke luar negeri. 3 hari kemudian, saat fajar menyingsing di atas Tel Aviv yang masih memendam luka, sebuah artikel panjang yang mengguncang dipublikasikan di situs web berita internasional tersebut. Judulnya mencolok, di balik perisai yang retak, bagaimana Israel gagal melindungi rakyatnya dari serangan rudal Fatah. Laporan itu, yang sebagian besar ditulis oleh Sarah, memaparkan secara gamblang temuan-temuannya, peringatan intelijen yang diabaikan, cacat sistemik pada Iron Dome yang sudah diketahui sebelumnya, dan upaya pemerintah untuk menyensor informasi serta membungkam kritik. Reaksi awal adalah keheningan yang memekakan telinga di Israel, diikuti oleh badai media yang dahsyat di seluruh dunia. Berita itu menyebar seperti api. Media-media besar internasional segera mengutip laporan tersebut, dan para analis mulai membahas implikasinya secara mendalam. Video-video buram dari Eitan, yang kini dianalisis dan diperjelas oleh tim media tersebut, mulai beredar luas, menunjukkan layar radar yang kosong saat rudal seharusnya terdeteksi. Rekaman suara M, yang berbicara tentang poin-poin lemah dalam sistem pertahanan, menjadi bukti tak terbantahkan. Di Israel, keheningan itu segera pecah. Awalnya, pemerintah dan militer mencoba membantah laporan tersebut, menyebutnya sebagai disinformasi musuh dan upaya melemahkan moral nasional. Namun, bukti yang disajikan begitu rinci dan meyakinkan, didukung oleh kesaksian anonim yang kredibel, sehingga bantahan itu terdengar hampa. Kemarahan publik meledak. Demonstrasi spontan muncul di berbagai kota, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban. Wajah-wajah para korban, yang sebelumnya hanya angka dalam laporan resmi, kini memiliki suara dan kisah yang terungkap. Orang-orang yang rumahnya hancur, keluarga yang kehilangan orang tercinta, semua merasa dikhianati. Mereka meneriakkan kemarahan mereka di jalanan, menuntut pengunduran diri para pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Poster-poster Iron Dome yang retak dengan tulisan kebohongan terpampang di mana-mana.
pemerintah Israel berada di bawah tekanan yang luar biasa. Konferensi pers darurat diadakan, namun para pejabat terlihat cemas, berjuang untuk memberikan jawaban yang meyakinkan. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik tembok sensor. Dunia telah melihat, dan rakyat telah mendengar. Sarah, yang kini harus bersembunyi dan bekerja dari lokasi yang dirahasiakan, mengamati dampak laporannya dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan mendalam karena kebenaran akhirnya terungkap, bahwa suara-suara para korban telah didengar. Namun, ia juga merasakan beban tanggung jawab atas kekacauan yang terjadi dan kekhawatiran akan nasib Eitan. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menjadi target, namun ia juga telah menjadi suara bagi yang tak bersuara. Bab ini berakhir dengan citra Israel yang terpecah belah. Di satu sisi, kemarahan dan kekecewaan publik. Di sisi lain, kepanikan dan pertahanan diri dari pemerintah. Badai media yang dipicu oleh laporan Sarah tidak hanya mengungkap kelemahan militer, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan antara rakyat dan penguasa. Kebenaran, meskipun pahit, akhirnya membuka mata banyak orang, memaksa mereka untuk menghadapi realitas yang mengerikan. Gemuruh kemarahan publik pasca terbitnya laporan Sarah tak kunjung mereda. Israel, sebuah negara yang terbiasa bersatu di bawah tekanan eksternal, kini terpecah belah oleh badai internal. Jalanan dipenuhi demonstran, bukan lagi karena ancaman dari luar, melainkan karena pengkhianatan dari dalam. Spanduk-spanduk besar bertuliskan, siapa yang bertanggung jawab, dan kebenaran adalah perisai kita terpampang di mana-mana, mengikis citra tak terkalahkan yang selama ini dipupuk oleh pemerintah Israel, yang selama ini dikenal kuat dan tak tergoyahkan, kini limbung. Perdana Menteri muncul di televisi dengan wajah lelah menggokui adanya tantangan signifikan dalam sistem pertahanan, namun tetap mencoba meredakan situasi dengan janji-janji penyelidikan menyeluruh. Namun, kata-katanya terdengar hampa di telinga publik yang sudah terlanjur marah dan kecewa. Menteri Pertahanan menjadi sasaran utama kritik dengan seruan pengunduran diri yang menggema dari setiap sudut negeri. Beberapa anggota parlemen oposisi bahkan menuntut mosi tidak percaya, mengancam untuk menggulingkan koalisi yang berkuasa. Dampak dari terungkapnya kebenaran tidak hanya terbatas pada politik domestik. Hubungan internasional Israel juga terguncang. Sekutu-sekutu dekatnya, terutama Amerika Serikat, yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem pertahanan Israel, seperti Iron Dome, kini menuntut penjelasan. Ada pertanyaan-pertanyaan sulit tentang bagaimana dana pertahanan dialokasikan, dan apakah ada kelalaian yang menyebabkan kelemahan fatal ini. Delegasi tingkat tinggi dari Washington tiba di Tel Aviv, menuntut audit menyeluruh terhadap program pertahanan dan intelijen Israel. Laporan Sarah telah membuka kotak Pandora, memperlihatkan kerentanan Israel yang tidak hanya mengancam keamanannya sendiri, tetapi juga stabilitas kawasan. Bagi Sarah sendiri, hidupnya berubah drastis. Ia menjadi target utama DICAP sebagai pengkhianat oleh beberapa pihak, namun pahlawan oleh yang lain. Ia terpaksa hidup dalam persembunyian, berpindah dari satu lokasi aman ke lokasi aman lainnya, selalu waspada terhadap setiap bayangan. Tense, namun, di balik semua ketakutan itu, ada rasa puas yang mendalam. Ia telah menunaikan tugasnya sebagai jurnalis, mengungkap kebenaran yang pahit, namun penting. Kisah Eitan, sang teknisi muda yang berani, kini menjadi simbol pengorbanan di mata banyak orang. Ada petisi besar-besaran untuk pembebasan Eitan, menekan pemerintah untuk tidak memperlakukannya sebagai penjahat. Ini adalah kemenangan moral kecil di tengah kekacauan. Namun, di tengah semua gejolak ini, ancaman dari Iran masih menggantung seperti pedang Damokles. Pernyataan Ayatollah Ali Khamenei, pertempuran baru saja dimulai, kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan terungkapnya kelemahan pertahanan Israel, Iran mungkin merasa lebih berani. Analis militer mulai memperingatkan tentang potensi gelombang serangan yang lebih besar dan lebih terkoordinasi. Apakah Iran akan memanfaatkan momen kerentanan ini untuk melancarkan serangan yang lebih mematikan, menargetkan infrastruktur kritis, atau bahkan mencoba mencapai fasilitas nuklir yang selama ini dianggap tak tersentuh? Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan baru yang mendalam. Kini, di tengah puing-puing kepercayaan dan kehancuran fisik, Israel menghadapi dilema besar. Mereka harus dengan cepat mereformasi sistem pertahanan mereka, melakukan investigasi internal yang jujur, dan membangun kembali kepercayaan publik. Perdebatan sengit tentang masa depan, strategi pertahanan Israel pun bermunculan. Apakah harus berinvestasi lebih banyak pada Iron Dome, memperbaikinya untuk menghadapi ancaman seperti Fatah 110, atau beralih ke sistem pertahanan rudal
yang sama sekali baru. Para ahli berdebat tentang perlunya diversifikasi pertahanan, membangun lapisan perlindungan yang lebih dalam. Tidak hanya mengandalkan satu sistem saja, di luar jendela tempat Sarah bersembunyi, langit malam masih gelap, namun kini diselingi oleh cahaya mobil polisi dan ambulans yang tak henti-hentinya. Suara sirena, yang dulu hanya menjadi pengingat akan serangan rudal, kini juga bercampur dengan teriakan demonstran. Israel sedang mengalami krisis identitas. Mereka yang dulu bangga dengan kekuatan militernya, kini harus menghadapi kenyataan pahit tentang kerentanan mereka. Sarah merenung tentang peran yang ia mainkan dalam semua ini. Ia tidak memicu konflik, tetapi ia telah mengungkap kebenaran yang akan membentuk masa depan. Ia telah membuka luka, tetapi itu adalah luka yang harus dibuka agar bisa sembuh. Perjalanan ini jauh dari selesai. Konflik dengan Iran mungkin akan terus berlanjut, tetapi setidaknya rakyat Israel kini akan menghadapinya dengan mata terbuka. Tidak lagi hidup dalam ilusi keamanan yang palsu. Masa depan Israel terasa sangat tidak pasti. Apakah mereka akan mampu bangkit dari keterpurukan ini? Apakah mereka akan belajar dari kesalahan mereka, beradaptasi dengan ancaman yang berkembang, dan membangun kembali kepercayaan yang hilang? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang jelas. Namun, satu hal yang pasti, gelombang ke-11 serangan rudal, yang diiringi dengan terkuaknya kebenaran pahit, telah mengubah lanskap Israel selamanya. Ini adalah babak baru, di mana perjuangan tidak hanya melawan musuh di luar, tetapi juga melawan kelemahan dan kebohongan. Gelombang ke-11 serangan Iran memang telah berlalu, tetapi dampaknya terus menghantam Israel seperti badai tiada henti. Laporan Sarah telah merobek ilusi keamanan, membuka mata publik terhadap kelemahan pertahanan yang sengaja disembunyikan. Di jalanan, demonstrasi tak kunjung reda. Suara-suara kemarahan dan tuntutan pertanggungjawaban menggema di setiap kota, menuntut pengunduran diri para pejabat tinggi yang dianggap lalai. Krisis politik melanda, dengan Perdana Menteri menghadapi mosi tidak percaya dan ancaman pemilu dini. Namun, di tengah gejolak internal ini, ancaman yang lebih besar mulai terlihat di cakrawala. Pernyataan Ayatollah Ali Khamenei, pertempuran baru saja dimulai, bukan sekadar gertakan. Intelijen Israel meskipun sedang terguncang, mulai mendeteksi pergerakan yang tidak biasa di wilayah perbatasan Iran. Satelit-satelit pengintai menangkap citra-citra mencurigakan, kendaraan pengangkut rudal yang dipindahkan, aktivitas yang meningkat di pangkalan-pangkalan bawah tanah, dan latihan militer berskala besar yang terkesan mendadak. Analis memperingatkan bahwa Iran mungkin sedang mempersiapkan gelombang serangan yang jauh lebih masif dan terkoordinasi. Memanfaatkan kerentanan Israel yang baru terungkap, kini konflik yang semula berfokus pada pertahanan udara dan sensor informasi telah bergeser menjadi perlombaan waktu yang mendebarkan. Israel harus menemukan cara untuk memperbaiki sistem pertahanannya yang retak, sekaligus menghadapi ancaman yang membayangi. Para ahli militer terkemuka berdebat panas tentang strategi terbaik. Apakah harus menginvestasikan lebih banyak pada peningkatan Iron Dome agar mampu menangkis rudal Fatah generasi pertama? Ataukah sudah saatnya mengembangkan sistem pertahanan yang sepenuhnya baru, bahkan mungkin serangan preemptif untuk melumpuhkan kapasitas rudal Iran sebelum diluncurkan? Perdebatan ini tidak hanya terjadi di ruang rapat pemerintah, tetapi juga merambat ke opini publik, menciptakan polarisasi yang lebih dalam. Sarah, yang masih dalam persembunyian, tidak bisa berhenti. Ia merasa bertanggung jawab atas badai yang ia picu, tetapi juga tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia mulai menerima bocoran informasi baru dari sambar-sambar yang dulunya enggan berbicara. Ada bisikan tentang program rudal Iran yang lebih canggih, bahkan lebih mematikan dari Fatah 110, yang sedang dalam tahap pengembangan akhir. Konon, rudal ini memiliki kemampuan menghindar yang lebih superior dan hulu ledak yang lebih kuat. Jika itu benar, maka kehancuran gelombang ke-11 hanyalah permulaan. Kisah Eitan, sang teknisi muda yang rela berkorban, telah memicu gelombang dukungan. Media internasional yang menerbitkan laporan Sarah kini gencar menyerukan pembebasan Eitan, menekan pemerintah Israel agar tidak membungkam kebenaran. Ini adalah pertarungan hukum dan moral yang rumit, menambah beban di pundak pemerintah yang sudah goyah. Konflik internal dan ancaman eksternal kini menjadi dua sisi mata uang yang sama, saling memperburuk situasi. Malam-malam di Israel kini terasa lebih panjang dan dingin. Alarm uji coba sesekali masih terdengar, namun kini disikapi dengan kecemasan yang lebih dalam. Rakyat tidak lagi sepenuhnya percaya pada perlindungan pemerintah. Mereka tahu, di balik langit malam yang tenang, ada bayangan ancaman yang lebih besar, menunggu saat yang tepat untuk menghantam. Pertanyaannya bukan lagi apakah serangan akan datang, tetapi kapan dan seberapa dahsyatkah kali ini.
Mengingat perisai Israel telah retak dan musuh telah mengendus kelemahan itu, di tengah badai politik dan kecemasan yang melanda Israel, Sarah tahu bahwa waktu terus berputar. Setiap detik yang terbuang adalah celah yang bisa dimanfaatkan Iran. Setelah merilis laporan yang mengguncang, ia memutuskan untuk tidak berdiam diri. Meskipun hidup dalam persembunyian, ia terus mencari informasi, memvalidasi setiap desas-desus, dan mencoba memahami langkah Iran selanjutnya. Sumber-sumbernya yang kini lebih berhati-hati, namun juga lebih berani. Setelah laporan Sarah terbit, mulai membocorkan detail-detail yang mengerikan. Ada indikasi kuat bahwa Iran sedang mengonsolidasikan kekuatan, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari gelombang serangan sebelumnya. Pemerintah Israel, di bawah tekanan publik dan internasional yang hebat, akhirnya mengambil langkah darurat. Perdana Menteri mengumumkan pembentukan komite penyelidik khusus yang independen, dengan janji untuk mengusut tuntas kegagalan pertahanan dan menuntut pertanggungjawaban. Namun, banyak yang skeptis, melihatnya sebagai upaya meredakan kemarahan publik. Sementara itu, militer Israel berjuang keras untuk memperbaiki kerusakan pada sistem Iron Dome dan mengintegrasikan teknologi baru untuk menghadapi ancaman rudal yang lebih canggih. Insinyur dan teknisi bekerja siang dan malam. Namun memperbaiki kelemahan yang sudah mengakar bukanlah tugas yang mudah atau cepat. Suatu malam, saat Sarah sedang menyaring data intelijen terbaru yang ia terima dari ia menemukan pola yang mengkhawatirkan. Bukan hanya pergerakan rudal, tetapi juga aktivitas siber yang sangat intens yang ditujukan ke infrastruktur penting Israel. Jaringan listrik, sistem komunikasi, dan bahkan rumah sakit. Iran tampaknya tidak hanya merencanakan serangan fisik, tetapi juga serangan siber terkoordinasi untuk melumpuhkan Israel secara total. Ini adalah taktik perang hibrida, dirancang untuk menciptakan kekacauan maksimum dan melumpuhkan respons Israel sebelum serangan rudal besar dimulai. Ini bukan hanya rudal, bisik Sarah pada dirinya sendiri, matanya terpaku pada layar. Ini adalah upaya untuk mematikan seluruh negara. Ketegangan di Israel semakin mencekam. Pemerintah mengeluarkan peringatan publik yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, meminta warga untuk mempersiapkan diri, menghadapi kemungkinan gangguan listrik dan komunikasi. Supermarket diserbu pembeli yang panik, mengosongkan rak-rak makanan kaleng dan air minum. ATM kehabisan uang tunai. Masyarakat yang tadinya bersatu dalam kemarahan terhadap pemerintah, kini dilanda ketakutan yang melumpuhkan terhadap ancaman yang tidak terlihat. Di tengah kekacauan ini, nasib Eitan, sang teknisi muda yang ditangkap, menjadi simbol perjuangan Sarah. Laporan tentang penangkapannya dan upaya pemerintah untuk membungkamnya telah memicu protes internasional. Organisasi HAM dan jurnalis di seluruh dunia menuntut pembebasannya. Tekanan ini, meskipun belum membebaskan Eitan, setidaknya membuatnya aman dari perlakuan buruk yang mungkin ia terima di tempat lain. Keberanian Eitan, yang kini dikabarkan berada di fasilitas penahanan militer, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa tertindas oleh otoritas. Malam itu, Sarah menerima panggilan telepon dari Suaranya terdengar tegang. Sarah, ada laporan yang belum diverifikasi, tapi sangat mengkhawatirkan. Sumber di intelijen militer Iran mengatakan mereka sedang mempersiapkan rudal balistik jarak menengah dengan hulu ledak yang lebih besar. Targetnya mungkin Tel Aviv itu sendiri. Jantung Sarah berdegup kencang. Fatah 110 adalah rudal taktis, tetapi rudal balistik jarak menengah akan jauh lebih merusak. Ini akan menjadi eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah serangan yang bertujuan untuk menimbulkan kehancuran massal dan kehancuran moral. Ini akan menjadi deklarasi perang total. Sarah melihat jam. Waktu terus berjalan. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Tetapi apa? Informasi ini terlalu besar untuk ditanggung sendiri, tetapi mempublikasikannya secara langsung bisa menimbulkan kepanikan yang lebih besar. Ia harus menemukan cara untuk memperingatkan publik dan pemerintah tanpa membahayakan lebih banyak nyawa. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang, dengan tebing di belakangnya dan jurang tak berdasar di depannya. Ketika langit malam mulai gelap, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang, seluruh Israel menahan napas. Suara sirena kali ini bukan lagi hanya latihan. Beberapa media yang berani, mungkin terinspirasi oleh laporan Sarah, mulai melaporkan adanya ancaman yang tidak teridentifikasi di perbatasan, memicu spekulasi liar di media sosial. Ketakutan yang samar-samar kini berubah menjadi kepanikan massal yang terasa nyata. Malam itu bukanlah malam yang tenang seperti sebelumnya. Ini adalah malam yang lebih gelap, dipenuhi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Bayangan rudal yang akan datang,
Dan pertanyaan tentang apakah Israel yang terluka parah oleh pengkhianatan dari dalam mampu menghadapi badai yang belum usai. Dari luar, konflik utama kini tidak hanya tentang siapa yang bersalah di masa lalu, tetapi tentang apakah mereka mampu bertahan di masa depan yang tampak semakin suram. Apakah Israel akan mampu bangkit dari abu kerentanannya? Ataukah malam itu akan menjadi awal dari kehancuran yang tak terhindarkan? Kepanikan di Israel mencapai puncaknya. Kabar tentang kemungkinan serangan rudal balistik jarak menengah dari Iran, meski belum terverifikasi secara resmi, telah menyebar seperti api liar. Suara-suara helikopter militer yang melintas di atas kota, sirena yang terus-menerus berbunyi, dan peringatan darurat dari pemerintah untuk mengamankan diri, semuanya menambah bobot ketakutan. Jalanan yang tadinya dipenuhi demonstran kini mulai sepi. Orang-orang bergegas mencari perlindungan di bunker atau ruang aman. Ini bukan lagi protes. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Sarah, dari tempat persembunyiannya, merasakan ketegangan yang sama mencekamnya. Ia terus memantau setiap sumber informasi, tangannya gemetar saat menerima laporan terbaru dari M. Laporan itu singkat, hanya beberapa kata. Peluncuran terdeteksi. Target tak diketahui. Wajah Sarah memucat. Ayah tahu. Artinya, Iran telah melancarkan serangan berikutnya. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah kenyataan. Berita resmi muncul beberapa menit kemudian, jauh lebih lambat dari informasi yang sudah beredar di kalangan bawah tanah. Juru bicara militer Israel, dengan suara tegang, mengonfirmasi adanya peluncuran rudal dalam jumlah besar dari wilayah Iran. Mereka menyerukan seluruh warga untuk segera mencari perlindungan. Tanpa memberikan detail lebih lanjut tentang jenis rudal atau perkiraan target, mereka mencoba sebisa mungkin menahan kepanikan, tetapi suara dalam pengumuman itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan betapa gentingnya situasi di dalam bunker-bunker dan ruang aman di seluruh Israel. Orang-orang saling berpegangan tangan, beberapa berdoa, yang lain mencoba menenangkan anak-anak mereka yang ketakutan. Mereka mendengarkan suara di luar, berharap mendengar raungan Iron Dome yang berhasil mencegat rudal-rudal itu. Namun, yang terdengar hanyalah desiran mengerikan di udara, diikuti oleh dentuman dahsyat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh bangunan bergetar hebat, lampu-lampu padam, dan jeritan kepanikan pecah di setiap sudut. Ini adalah serangan yang diramalkan oleh Sarah, rudal-rudal Fatah. Kini mungkin disertai dengan rudal balistik jarak menengah yang lebih besar dan mematikan, menghantam tanpa ampun. Kali ini, tidak ada lagi ilusi tentang Iron Dome yang tak terkalahkan. Bahkan dari tempat persembunyiannya yang terisolasi, Sarah bisa merasakan getaran ledakan yang mengoyak bumi. Aroma mesiu yang pekat merayap masuk, memenuhi udara dengan bau. Kematian, laporan-laporan awal mulai masuk melalui saluran komunikasi darurat yang masih berfungsi. Dikirimkan oleh sukarelawan dan tim penyelamat yang berada di lapangan. Beberapa kota yang padat penduduk dilaporkan mengalami kerusakan parah. Bangunan-bangunan bertingkat runtuh, jalan-jalan terbelah, dan kebakaran besar mulai terjadi di berbagai titik. Pusat-pusat medis segera kewalahan, dipenuhi korban luka-luka yang berlumuran darah. Yang paling menakutkan, laporan awal menunjukkan bahwa serangan siber Iran juga berhasil. Jaringan listrik di sebagian besar wilayah Israel padam total, menjerumuskan kota-kota ke dalam kegelapan pekat. Komunikasi seluler terputus, internet lumpuh. Ini adalah skenario terburuk yang dibayangkan Sarah. Sebuah serangan terkoordinasi yang melumpuhkan kemampuan Israel untuk merespons dan bertahan di tengah kekacauan dan kegelapan. Sarah berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia harus mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi. Ia menghubungi M, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi sumber lain, tetapi teleponnya hanya menghasilkan nada sibuk atau keheningan. Dunia luar terasa terputus, menyisakan Sarah dalam kegelapan yang menakutkan, hanya dengan imajinasinya tentang kehancuran yang terjadi di luar. Ia berpikir tentang Eitan, yang mungkin juga terjebak dalam kekacauan ini di fasilitas penahanannya. Apakah ia aman? Apakah ada yang bisa melindunginya? Rasa bersalah kembali menghantuinya. Ia telah mengungkap kebenaran, tetapi kebenaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Dan tampaknya, puncaknya baru saja dimulai. Bab ini berakhir dengan Israel yang terjerumus ke dalam malam yang lebih gelap, diselimuti oleh kehancuran dan ketidakpastian. Suara sirena kini bercampur dengan teriakan pilu, dan bau mesiu menjadi aroma dominan di udara. Perisai yang retak kini benar-benar hancur, meninggalkan negara itu terekspos pada badai yang belum usai. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, apakah ini akhir
Ataukah hanya permulaan dari era konflik yang lebih brutal dan mematikan? Bagaimana Israel akan bangkit dari kehancuran ini jika mereka mampu bangkit sama sekali?